Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Iya, semoga kalian tetap semangat ya. Apa kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Iya, jadi kalau kalian sarapan berarti tandanya kalian sudah fokus untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum dimulai kita baca doa terlebih dahulu ya. Siapa tolong dipimpin? Baik, Bu. Sebelum belajar, kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Salva. Nah, sebelumnya apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus ya, semoga kalian semua sehat terus. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Nah, sebelumnya apa ada yang tahu atau yang sudah mendengar apa sih itu bioteknologi? Saya, Bu. Iya, Salva. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ya, terima kasih Salva ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian yang tadi sudah dijelaskan oleh Salva. Kemudian yang kedua itu macam-macam bioteknologi. Kemudian penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu adalah dampak dari bioteknologi. Nah, tadi pengertian itu sudah dijelaskan oleh Salva. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam bioteknologi. Di sini terdapat dua macam bioteknologi. Ibu akan bertanya kepada kalian, apa ada yang tahu apa saja macam-macam dari bioteknologi tersebut? Saya, Bu. Iya, Seva. Ada bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Iya, terima kasih ya. Nah, Ibu akan kembali bertanya lagi. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi tradisional? Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Iya, Seva. Jadi bioteknologi tradisional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang jasa yang manfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak dalam jumlah yang besar. Ya, itu adalah bioteknologi tradisional. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bioteknologi modern. Jadi, bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang sudah menggunakan media DNA ataupun RNA, bahkan mikroorganisme hidup. Seperti itu. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Safa. contoh dari kedua bioteknologi ini apa, Bu? Nah, wah, pertanyaan yang bagus ya, Salva ya. Jadi, kita akan membahas tentang contohnya dulu. Di sini Ibu mempunyai contoh dari bioteknologi tradisional. Apa kalian tahu ini apa? Tempe dan kecap, Bu. Ya, jadi ini adalah tempe dan kecap. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi ini adalah tempe. Tempe ini adalah contoh dari bioteknologi tradisional, di mana dia itu memanfaatkan jamur yang namanya Rhizophus. Nah, ini yang putih-putih ini adalah jamur. Jamur Rhizophus ini akan mengelilingi tempe ini dengan cara fermentasi. Sedangkan yang kedua, ini ada contohnya itu adalah kecap. Kecap juga hasil fermentasi dari kedelai hitam dengan jamur yang bertugasnya itu adalah jamur Aspergillus. Ini adalah contoh dari
bioteknologi tradisional. Sedangkan untuk contoh bioteknologi modern, kalian bisa lihat di gambar, yaitu contohnya itu adalah bayi tabung. Bisa dilihat ya. Jadi bayi tabung ini adalah dimana dia itu pembentukan zigot yang memanfaatkan media cawan Petri, di mana sel sperma dan sel ovum itu disatukan di tempat tersebut. Ini bisa dilihat di sini. Ini adalah cawan Petri. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, jadi itu adalah dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekarang kita akan membahas tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari ini dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang pangan, bidang pertanian dan kehutanan, kemudian bidang kesehatan, dan yang terakhir itu adalah bidang industri. Jelas? Jelas, Bu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang dampak bioteknologi ya. Nah, jadi dampak bioteknologi ini pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Ada yang tahu dampak positif dari bioteknologi ini? Saya, Bu. Iya. Salva? Jadi dampak positifnya yaitu mempermudah proses pengolahan produk, mempercepat proses panen. Bioteknologi membantu bidang kesehatan, adanya upaya pelestarian lingkungan. Ya, terima kasih Salva. Sekarang apa ada yang tahu dari dampak negatifnya bioteknologi? Saya, Bu. Iya, Seva. Jadi dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan keracunan akibat dari pertambahan bakteri kepada bahan makanan. Dapat menyebabkan tumbuhan yang tidak subur dengan penyalahan guna penghilangan gen. Mengakibatkan pengandulan pada hewan apabila kena gen asing, menimbulkan Keanekaragaman hayati kepada berbagai tingkatan, memunculnya penyakit-penyakit baru akibat memanfaatkan produk-produk transgen. Itu adalah dampak negatif dari bioteknologi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Seva, dan terima kasih juga kepada Salva telah menjelaskan tentang dampak bioteknologi positif. Kemudian karena waktu kita sudah hampir habis di sini, Ibu meminta kepada salah satu kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin? Saya, Bu. Ya, Salva silakan berdiri ya. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan modern. Dan bioteknologi ini diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu bidang pangan, kesehatan, dan pertanian. Bu, sekian. Ya, terima kasih ya Salva ya. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Salva. Sekarang Ibu ingin memberi kalian refleksi, yaitu untuk mengerjakan beberapa soal. Nanti kalian kumpulkan ke Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, waktu sudah habis ya. Silakan dikumpulkan. Udah? Oke. Jadi terima kasih ya sudah mengerjakan ini. Ibu akan nilai. Jadi sekian
pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Jadi sebelum kita tutup, mari kita baca doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri, kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya atas waktunya ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.